CWR untuk dulu. Oke, udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa pada setiap hari kerja pertama di setiap bulannya, kami BPS Kabupaten Indragiri Hilir melakukan rilis angka inflasi Kota Tembilahan, dan untuk kali ini tanggal 2 November 2020 adalah kondisi inflasi bulan Oktober 2020. Tapi sebelum saya menyampaikan rilis, perlu saya mengingatkan bahwa pada kali ini kita masih dalam kondisi berjaga-jaga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, maka saya memohon kepada kita semua untuk selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter, sehingga dengan 3M tersebut kita bisa sama-sama berikhtiar untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Baik, kita lanjutkan ke rilis kita kali ini, bahwa pada hari ini IHK di Kota Tembilahan bulan Oktober 2020, untuk kondisi Oktober ini Kota Tembilahan mengalami inflasi sebesar 0,52% dengan IHK 105,37%. Kemudian secara nasional juga mengalami inflasi sebesar 0,07% dengan IHK 104,92. Dari 90 kota yang menghitung IHK, 66 kota mengalami inflasi, sementara 24 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar 1,04%, kemudian terendah di Jember, Bekasi, Cirebon, dan DKI Jakarta sebesar 0,01%. Sementara dari 24 kota yang mengalami deflasi, tertinggi terjadi di Kota Manokwari sebesar 1,81%, sementara deflasi terendah di Kota Surabaya 0,02%. Sementara itu, jika kita bandingkan untuk indikator inflasi lainnya, tadi adalah indikator inflasi bulan Oktober terhadap bulan sebelumnya, maka untuk kondisi inflasi tahun kalender, yaitu IHK tahun Oktober 2020 dibandingkan dengan IHK Desember 2019, maka Kota Tembilahan mengalami inflasi 2,43%, sedikit di atas kondisi 2019. Kemudian inflasi tahun ke tahun, yaitu Oktober 2020 dibandingkan dengan Oktober 2019, kita mengalami inflasi 2,68%, sedikit lebih rendah dibandingkan kondisi 2019, yaitu sebesar 2,80%. Jika kita lihat menurut kelompok pengeluaran, ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yaitu di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,73%. Kemudian kelompok kedua yang mengalami inflasi adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan penggunaan rutin rumah tangga sebesar 0,12%. Sementara kelompok lainnya ada mengalami deflasi seperti di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi 0,05%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi kembali sebesar 0,14%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang di bulan kemarin mengalami inflasi, kali ini di bulan Oktober 2020 ini mengalami deflasi sebesar 0,21%. Secara detail, ya, dari beberapa kelompok tersebut, tadi ada 2 yang mengalami inflasi, kemudian ada 3 yang mengalami deflasi, dan berarti kelompok lainnya tidak mengalami perubahan. Andil terbesar untuk inflasi bulan Oktober ini masih di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 0,55%. Kemudian yang kedua itu di kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga sebesar 0,0059. Kemudian untuk kelompok lainnya tidak terlalu besar.
Jadi inflasi terbesar kali ini adalah di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sehingga mengakibatkan inflasi di Kota Tembilahan secara umum juga mengalami inflasi 0,52%. Ya, jika kita lihat lebih detail komoditi-komoditi yang ada di kelompok pengeluaran tersebut, tadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi. Ada beberapa komoditi yang menyebabkan inflasi cukup tinggi, yaitu di komoditi cabai merah mengalami inflasi 0,29%, kemudian udang basah mengalami inflasi 0,1%, petai mengalami kenaikan 0,07%, daging ayam meras mengalami kenaikan sedikit 0,06%, minyak goreng mengalami kenaikan juga 0,03%, dan ini sejalan dengan kenaikan harga CPO dan harga tandan buah segar, sehingga produk turunannya pun akan mengalami kenaikan. Cabai hijau juga mengalami kenaikan sebesar 0,02%. Itu komoditi-komoditi yang punya andil dalam inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga, ya, pemeliharaan rutin rumah tangga, ada dua komoditi yang punya andil cukup besar di kelompok ini dalam menyumbang inflasi, yaitu di komoditas sabun cair atau sabun cuci piring. Kemudian yang kedua adalah komoditas penyegar ruangan. Kemudian di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang tadi mengalami deflasi, ada dua komoditi yang mengalami deflasi, yaitu tarif listrik dan harga bahan bangunan, yaitu atap seng. Untuk pakaian, alas kaki, kesehatan, dan transportasi relatif stabil. Untuk kelompok pengeluaran lainnya, yaitu di Infokom dan jasa keuangan, yang mengalami kenaikan yaitu di telepon seluler. Mengalami deflasi, ya, telepon seluler tadi 0,07. Kemudian di emas perhiasan juga mengalami deflasi 0,03%. Di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, komoditas lainnya yang mengalami yaitu sampo 0,07% dan deodoran 0,02%. Sementara di kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, budaya, penyediaan makan minum relatif stabil, artinya tidak ada mengalami perubahan harga di sana. Jika kita bandingkan di tiga kota besar di Riau yang menghitung inflasi, yaitu di Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun, maka bisa kita lihat bahwa di inflasi bulanan tertinggi ada di Kota Pekanbaru 0,59%, kemudian Tembilahan yang kedua 0,52%, dan yang ketiga 0,44%. Ini terjadi di Dumai. Sementara untuk inflasi tahun kalender tertinggi di Tembilahan 2,43%, kemudian diikuti Dumai 1,69%, dan di Pekanbaru 1,41%. Untuk inflasi year on year atau dari tahun ke tahun, yaitu Oktober 2020 dibandingkan dengan Oktober 2019, tertinggi inflasi masih di Tembilahan 2,68%, kemudian diikuti Dumai 1,55%, dan Pekanbaru 1,49%. Ya, itulah kondisi perkembangan harga-harga di Kota Tembilahan pada bulan Oktober ini yang mengalami inflasi sebesar 0,52%. Baik Bapak Ibu, itu laporan press release mengenai inflasi bulan Oktober 2020 Kota Tembilahan. Untuk mengakses data-data lainnya yang dihasilkan oleh BPS untuk level kabupaten, data bisa diakses di inhilkap.bps.go.id. Untuk level Provinsi Riau di riau.bps.go.id. Untuk level nasional bisa diakses di bps.go.id. Dan Bapak Ibu juga yang lebih nyaman menggunakan aplikasi Android bisa mendownload aplikasi Android Allstat. Di sana bisa mengakses semua level data baik itu kabupaten, provinsi maupun nasional seluruh Indonesia bisa akses melalui aplikasi Allstat tersebut.
Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.